untuk menjadi seorang au pair, berapa sih biaya yang dikeluarin? Jutaan kah? Puluhan juta? Oke, aku akan spill ya. Kalau aku pribadi, jawabannya adalah halo Besti, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rere, seorang WNI yang sekarang tinggal di Belanda dalam menjalani program au pair. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan buat teman-teman subscribers baru aku, selamat datang di channel aku. Semoga teman-teman suka dan juga semoga video-video yang aku berikan ini sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe aku dari lama, terima kasih banyak. Semoga video aku juga teman-teman suka dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang semua biaya yang dikeluarkan untuk menjadi seorang au pair tanpa agen, ya. Tolong dicatat, tanpa agen alias mandiri. Berapa sih Kak yang dikeluarkan? Puluhan juta? Ratusan juta? Atau berapa juta sih Kak? Oke, aku akan spill ya. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan adalah untuk paspor. Nah, dan paspor ini punya dua jenis ya teman-teman. Ada yang paspor biasa yang seperti aku, dan ada juga yang e-paspor. Nah, harganya tuh berbeda. Kalau yang aku punya ini adalah paspor yang biasa, itu harganya 350.000. Dan untuk yang e-paspor adalah 650.000. Jadi teman-teman punya preferensi masing-masing, bisa dipilih mau yang paspor biasa atau yang e-paspor. Kemudian spending yang kedua adalah untuk translasi birth certificate atau akta kelahiran. Nah, karena ini wajib ke penerjemah tersumpah, teman-teman harus lebih hati-hati ya, apakah penerjemah itu benar-benar tersumpah atau tidak. Nah, disclaimer dulu, karena aku ini tinggal dan juga kerja di Yogyakarta, tapi aku asli Bandung dan semua keluarga aku juga di Bandung, jadi aku banyak dibantu oleh keluarga aku yang di Bandung. Nah, untuk translasi penerjemah tersumpah bersertifikat aku bayar 170.000 per halaman. Dan untungnya bersertifikat ini hanya satu halaman aja ya teman-teman, jadi cukup membayar 170.000. Yang ketiga, ini adalah jasa penerjemah untuk Certificate of Unmarried atau surat keterangan belum menikah. Nah, kebetulan aku ke penerjemah tersumpah yang sama juga, biar kita tuh karena udah kontak-kontakan lewat WhatsApp, jadi gampang aja gitu tinggal di-scan dokumennya. Nah, harganya juga sama guys, per halamannya itu hanya 170.000. Dan harga ini pun bisa beragam ya, dan juga bisa berbeda dari satu daerah ke daerah lain, dan satu penerjemah tersumpah satu, dan penerjemah tersumpah lainnya. Tapi kalau yang di jasa penerjemah aku ini ada shipping cost-nya, jadi kalau mau dikirim dokumen aslinya bisa dengan membayar tambahan 25.000. Tapi teman-teman kalau mau di pick up juga bisa banget, jadi nggak usah bayar 25.000. Jadi itu kalau case-nya adalah dikirim ke rumah melalui ekspedisi. Yang keempat adalah untuk spending membuat SKCK. Tapi sebelumnya teman-teman, karena SKCK ini kita membutuhkan foto diri, jadi aku nulisin juga spending untuk cetak foto. Kalau aku cetak 25.000, dan untuk bayar SKCK-nya cuma bayar 30.000 aja gitu ya. Jadi jangan lupa minimalnya ke SKCK yang ada di Polda ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah untuk spending apostil dokumen atau pengesahan dokumen kita yang akan dibawa ke luar negeri. Nah, apostil ini lumayan agak challenging ya cara mengurusnya, tapi semuanya mudah banget melalui online. Dan untuk biaya apostil sendiri itu dikenakan biaya 150.000 per dokumen gitu. Jadi karena aku dokumennya ada dua, yaitu birth certificate sama certificate of unmarried, jadi in total itu hanya 300.000 untuk apostil. Jadi buat teman-teman, aku encourage teman-teman biar perjuangannya dapet dan biar bisa lebih murah juga, mending urusin sendiri aja, gak perlu pakai agent karena semuanya tuh gampang dan reachable gitu. Even kalau teman-teman di luar kota kerja atau kuliah atau lagi menyelesaikan kuliah teman-teman atau masih mau lulus, itu masih reachable banget teman-teman. Jadi menurut aku jangan dulu pakai agen, kita mandiri dulu karena teman-teman kerasa banget loh perjuangannya kalau kita ngurusin apa-apa sendiri. Nanti pas udah dapet visa dan udah tinggal berangkat tuh kayak ya ampun, dulu aku bener-bener kayak
kesana kemari sendirian, terus kalian jadi inget kan perjuangan kalian susahnya seperti apa untuk mendapatkan visa dan akhirnya berangkat. Jadi menurut aku mending dimanfaatin dulu selama kita bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang super sibuk dan gak ada waktu, ya udah kalau mau pakai agent nggak apa-apa pakai agent gitu. Cuma komparasi harganya bener-bener beda banget karena bisa lebih ngepres budget untuk dokumen-dokumen. Jadi kalau menurut aku daripada uangnya buat bayar dokumen, mending buat nanti itu pas udah di Eropa ditabung biar bisa jalan-jalan ke negara terdekat, ya nggak? Pengeluaran selanjutnya adalah untuk medical check up. Jadi menurut aku medical check up ini cost a lot of money kalau menurut aku ya dibanding yang lain, karena lebih mahal. Dan yang dites juga itu TBC, HIV, tes kehamilan. Tapi karena aku tuh takut salah ya orangnya, jadi aku tes aja semuanya yang paket lengkap gitu. Untuk aku sendiri range-nya itu di harga 900 sampai 1,5 juta. Tapi again itu bisa berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya atau satu klinik ke klinik lainnya. Nah, teman-teman bisa komparasi harga juga, mana yang lebih murah gitu. Teman-teman kesana aja. Dan walaupun hasilnya nggak semua dalam bahasa Inggris, tapi agensiku menerima. Nah, ini juga hal yang harus dipastiin ke agensi yang nantinya akan ngurusin kalian, agensi di Belanda, yang sama host family juga, itu dipastiin ini harus ditranslate apa enggak si hasil pemeriksaan kesehatannya. Soalnya kalau aku pakai au pair Amsterdam, mereka masih accept gitu loh dokumen-dokumen itu, karena emang kelihatan sih hasilnya masih bisa dipahami gitu loh walaupun pakai bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, setelah semuanya all set, tentunya apa? Kita harus mempersiapkan untuk flight ticket. Dan alhamdulillahnya aku tuh dapat host family yang mau menanggung flight ticket aku. Dan kebetulan dapat murah juga sih. Aku nggak tahu mereka gimana caranya bisa dapat murah. Jadi tiket aku tuh cuma 210 euro doang, atau kayak sekitar 3,5 jutaan doang gitu loh, pakai China Eastern. Padahal yang aku rasain pakai China Eastern masih oke, masih convenient, makanannya juga enak-enak. Jadi kayak itu untung-untungan juga sih teman-teman, dan wajib banget deal-dealan sama host family-nya. Ada juga yang ditanggung full oleh au pair-nya, ada juga yang 50-50, 50% dari host family, 50% dari kalian. Nah, itu juga menjadi bahan konsiderasi teman-teman juga untuk financial planning-nya kayak gimana gitu. Kalau aku pribadi, alhamdulillah aku dibayarin semuanya, jadi itu nggak masuk kos di aku. Nah, tapi kalau teman-teman itu di-charge untuk membayar flight ticket, itu teman-teman harus menyiapkan kurang lebih sekitar 8-10 juta. Jadi, akan bisa dipersiapkan juga dananya, terus juga deal-dealan juga. Pokoknya pintar-pintar kita deal-dealan aja deh sama host family. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya untuk travel insurance. Jadi pastiin dulu kalau teman-teman udah issue tiketnya, flight tiketnya untuk ke Amsterdam Schiphol. Kemudian setelah itu jangan lupa, pokoknya ini penting banget, teman-teman harus membeli travel insurance. Karena kan kita nggak tahu ya perjalanannya kayak gimana nanti, biar ada yang nge-guarantee. Makanya kita harus beli travel insurance gitu. Dan juga ini berkaitan dengan luggage yang akan kita bawa. Itu biar kalaupun rusak nanti teman-teman bisa klaim gitu. Makanya travel insurance ini penting banget. Nah, kalau aku sendiri, aku pakai Aksa Mandiri. Itu harganya murah banget guys, cuma 270.000, tapi coveragenya udah lumayan banget gitu loh. Udah ngelindungin kalau misalkan amit-amitnya ada kecelakaan, terus kalau misalkan koper kita rusak atau penerbangannya itu delay, dan itu cover semua. Dan yang terakhir adalah spending untuk pocket money kita yang dipersiapkan dari Indonesia ya teman-teman tentunya. Tapi aku kalau boleh ngasih saran, itu jangan terlalu banyak bawa cash, karena nanti pun kalian akan diberikan bank account atau kalian akan membuat bank account sendiri. Jadi kalau di Belanda ini kita bener-bener kayak cashless semuanya, tinggal tap aja, sama kayak Indonesia pakai kris. Tapi kalau di Belanda itu sebenarnya kalau pengguna iPhone kayak aku pakai Apple Pay gitu loh. Jadi tinggal tempelin aja, itu udah langsung bisa kebayar gitu loh. Jadi kalau saran aku mungkin sekitar 50-100 euro mungkin bisa dibawa untuk survive pertama. Teman-teman juga bisa backup di rekening masing-masing gitu loh. Dan juga pastikan kalau kartu ATM teman-teman itu udah Visa ya. Contohnya kalau aku pakai yang Mandiri, pakai Mandiri yang Gold, itu Visa dan bisa digunakan transaksi dimanapun. Jadi internationally be used
gitu. Jadi kemarin pas aku transit di Shanghai, karena aku naik China Eastern, itu aku coba nih pakai si kartu Mandiri aku yang ada visanya, ternyata bisa gitu loh. Aku beli waktu itu apa ya, hot chocolate sama aku beli gantungan Shanghai gitu yang bisa digunakan. Jadi please make sure sebelum keluar negeri teman-teman bawa kartu ATM yang ada visanya atau yang bisa digunakan secara internasional, any bank. Jadi mau cari di Mandiri atau Genius, as long as itu bisa bertransaksi internasional itu nggak apa-apa banget. Kemudian untuk visa. Nah, teman-teman, untuk visa au pair ini kita ditanggung oleh host family. Jadi pengeluarannya adalah nol. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang untuk visa karena udah ditanggung sama agensi yang ngurusin kita di Belanda dan mereka juga udah ngasih charge gitu loh, service ke keluarganya. Jadi udah all package, kita nggak perlu bayar sama sekali. Dan disclaimer juga ya teman-teman, rincian biaya ini mungkin akan berbeda dari satu au pair ke au pair lainnya karena memang letak tempat tinggalnya juga beda, kemudian kebutuhan transportasi, juga makan, dan juga untuk commute di Jakartanya juga nanti kan ada biayanya. Nah, itu aku nggak detailin karena itu pribadi masing-masing aja. Tapi untuk kebutuhan ke Jakarta itu kalau aku pribadi cuma untuk visa aja gitu. Jadi, untuk cerita bagaimana perjalanan visa aku akan bercerita di video selanjutnya. Nah, itu semua merupakan spill-spillan detail semua biaya yang dikeluarkan untuk menjadi seorang au pair. Konklusinya, berapa sih biaya untuk menjadi au pair yang aku keluarkan? Totalnya adalah 1.875.000. Nah, itu adalah spill biaya detail dari aku, no agent, mandiri. Jadi, terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saran aku adalah selagi kalian sehat dan punya waktu banyak, lakukanlah sendiri gitu loh, karena itu akan mempres banget budget pengeluaran kalian. Tapi kalau teman-teman dirasa malas ribet, terus sibuk banget, it's okay kalau mau pakai agent, tapi memang akan berbeda ya harganya. Oke teman-teman, terima kasih sudah membersamai aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian juga untuk nge-planning financial untuk menjadi au pair. Thank you so much guys, and I'll see you guys on my next video. Bye bye!